yang mana pada siang hari ini kita diberikan rahmat sehat, rahmat cepat sehingga bisa menghadiri acara in-house training guru penggerak SMK Negeri 1 Trawulan, yaitu Madita Hukumnya dan Bumi. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat nanti. Bapak Ibu, susunan acara pada acara siang hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, doa penutup, kemudian acara ini yaitu penyampaian materi house training, yang terakhir lain-lain. Supaya acara kita mendapat kelancaran, diberikan kelancaran dan manfaat, marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk acara ini dipandu oleh Ibu Nurina. Kepada Ibu Nurina dipersilakan. Mohon berdiri. Duduk. Acara berikutnya sambutan kepala sekolah, karena hari ini ada jemawan, makanya untuk sambutan diwakilkan kepada wakil kurikulum kepada Agus dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berhormat Bapak Ibu Sekolah, yang pada bukunya dan ini sebagai pemimpin dalam acara Indonesia ini untuk budaya positif. Sebelum saya ada beberapa hal yang
Tabib Bapak Ibu. Jadi sekarang di BW Malang itu sebagai istilahnya yang merekod kita apakah sekolah kita ada progresnya untuk menuju KM atau tidak. Makanya yang sudah punya akun belajar IT segera explore di BFM, baik pelatihan mandiri, kemudian ada video modul ajar sederhana. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pressure study. Pressure study ini berkaitan dengan rapat satuan pendidikan yang kemarin yang dimasukkan itu lulusan tahun 2022. Jadi rapat pendidikan itu setiap tahun itu pasti ada perubahan berdasarkan 3 hal Bapak Ibu. Jadi PMN juga, kemudian research tadi juga, sama AKM, ANTK. Di samping ada juga survei lingkungan belajar yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru maupun siswa yang peserta AKM atau ANTK. Kemudian nomor 3 yang penting yaitu berkaitan dengan pembiayaan berbasis data. Jadi sekarang perencanaan berbasis data. Jadi sebetulnya sekolah itu sudah punya rapor pendidikan, sehingga untuk melangkah ke depan yang mana yang perlu diperbaiki itu dari rapor pendidikan itu. Jadi di situ sudah ada alternatif pemecahan masalah dan sebagainya. Nah ini harusnya dituangkan dalam namanya RKAS sekolah. Jadi bentuknya seperti itu. Sekarang semuanya serba ada pelaporan serba online, sehingga itu juga pengaruh sekali terhadap rapat satuan pendidikan kita. Kemudian ada sesuatu hal yang sangat menginspirasi, jadi menginspirasi kita. Jadi yaitu di SMK Muhammadiyah Idamoro tahun 2019 itu muridnya hanya 60 2019. Sekarang muridnya itu jumlahnya 1000 lebih. Nah, kemarin sharing di situ apa sih sehingga ada progres peningkatan terhadap sumber daya peserta didiknya. Nah, intinya di situ antara sekolah dan murid itu, apalagi kita SMK ada tagihan di akhir semester. Jadi tagihannya berupa siswanya sudah bisa apa sih selama semester ini. Nah ini ditunjukkan kepada wali murid satu semester itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk otomatis kalau produktif ya proyeknya apa, hasilnya apa, itu setiap semester. Sehingga kalau kita ada lomba misalkan teknologi tepat guna atau bagaimana, kita tidak mengambil dari proyek-proyek itu, sehingga masyarakat akan yakin dan percaya. Jadi kelas 10 misalnya, kelas 10 semester 1 sudah bisa apa di kelas 10? Sebelumnya belum bisa, ternyata paling murid pasti bangga, sudah bisa gimana. Dan itu ditunjukkan waktu penerimaan rapor, sehingga masyarakat percaya pada lembaga kita yang kemudian akan digunakan kepada sekitarnya. Ini berkaitan dengan pengembangan sekolah. Jadi kepercayaan itu kita timbulkan dari dalam diri sendiri dulu. Kompetensi apa yang diperlukan siswa selama 1 semester ini dengan ditunjukkan kepada wali. Itu inspirasi kemarin dari SMK Muhammadiyah Idamoro. Jadi di sana masuknya itu pagi sekali. Jadi jam 6:04 karena jam 6:04 jam masuk. Jam masuk. Kita jam 7:04.
Dan di sana memang awalnya banyak sekali siswa yang tidak, tadinya tidak dimasukkan, tapi pendekatan ternyata sudah berjalan dengan baik dari segi kami. Jadi perlu kita mungkin perlu nanti studi banding juga, walaupun swasta itu tidak apa-apa. Kita terbuka saja, kalau ingin berkembang terbuka saja, memang dari awalnya dulu dari segi lebih. Kemudian berkaitan dengan acara ini, ya, tentang industri budaya positif, semua yang diperoleh Bapak Ibu CGP adalah semuanya ilmu yang baik, positif. Mudah-mudahan bisa diterapkan ke lembaga kita sehingga dampaknya juga kepada peserta didik, khususnya tidak hanya peserta didik yang diambilnya, tapi juga peserta didik yang lain. Jadi kemarin sudah dibahas berkaitan dengan CGP dan lain-lain. Jadi untuk komunitas belajar itu juga bisa satu mapel, bisa antar mapel, dan yang dibahas ini untuk komunitas belajar berbeda dengan MBMP sekolah, berbeda. Jadi kalau MBMP sekolah berkaitan dengan materi-materinya, kalau kita kelas dulu tentang kurikulum merdeka berkaitan dengan ATP, kemudian modul ajar itu disampaikan di semester mana, itu MBMP sekolah. Tapi kalau komunitas belajar ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan siswa dalam pembelajaran. Jadi bisa sesama mapel, bisa antar mapel, dan tidak terlalu banyak. Jadi dalam satu sekolah bisa lebih dari 10 komunitas belajar boleh. Jadi kalau terlalu banyak juga tidak efektif dalam satu komunitas. Jadi dalam satu lembaga lebih dari satu komunitas belajar boleh. Sesama mapel atau mapel boleh. Dan ini akan disesuaikan oleh kepala sekolah. Dan ada jadwalnya nanti depannya itu setiap 2 minggu sekali hari Jumat, setelah Jumat ada pertemuan bahas tentang ini. Jadi sudah ada programnya. Yang dibahas ini kontennya apa, minggu depan apa, kemudian solusinya bagaimana, itu dilakukan di komunitas belajar. Jadi sharing praktek baik istilahnya dalam mengatasi kesulitan-kesulitan siswa dalam KBM ini. Jadi tidak hanya kompetensinya, tapi untuk mengatasi karakter siswanya juga boleh selama proses KBM. Jadi kontennya bukan kontennya, bukan materinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan hari ini juga training tentang budaya positif berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa penutup minta bantuan Ustaz Imron kepada Ustaz Imron. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dari iman wal Islam. Mari berdoa mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan pada siang hari ini, misalnya tanggal 23 sampai 25, 3 hari masa nanti, mudah-mudahan apa yang ditulis di situ tidak hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratillah Muhammad Rasulullah.
Bapak Ibu, untuk sticky note-nya nanti dikumpulkan sekalian, yang umpan balik dijadikan satu ya, Bu Kurnia dan Bu Umi, supaya nggak menulis lagi Bapak Ibu. Nggih. Saya lanjutkan terlebih dahulu karena materi sebetulnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, karena ini sudah siang ngantuk-ngantuknya, mohon Bapak Ibu bisa berdiri terlebih dahulu untuk meregangkan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, yang sudah menegang. Kita akan sedikit ice breaking. Terlebih dahulu, Bapak Ibu, sesungguhnya kami ini adalah calon guru penggerak, tetapi sejatinya Bapak Ibu yang ada di depan saya ini semuanya adalah guru-guru penggerak di SMKN 1 Trowulan. Saya meyakini itu. Nah, untuk itu kita coba bikin yel-yel untuk semangat kita sebagai guru SMKN 1 Trowulan. Ketika saya bilang siapa kita, Bapak Ibu menjawab guru SMKN 1 Trowulan. Nah, ketika saya bertanya guru SMKN 1 Trowulan, Bapak Ibu menjawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Baik, kita coba dulu. Siapa kita? Guru SMKN 1 Trowulan. Bergerak, menggerakkan. Oke. Oke, kita mau senam jari dulu Bapak Ibu ya. Oke, jadi saya kasih contoh. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Mari bersuara 1, 2, 3, belajar bersama. Bisa ya Bapak Ibu? Yuk kita praktekkan lagi. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Mari bersuara 1, 2, 3, belajar bersama. Masih berdiri, saya cek dulu konsentrasinya ya Bapak Ibu. Tirukan gerakan saya, aba-aba saya, silakan dipraktikkan ya Bapak Ibu. Oke, silakan telunjuknya ke atas. Diputar-putar. Yuk, diputar terus. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Kemudian silakan pegang dagu. 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 Dagu mana Bapak Ibu? Dagunya mana Bapak Ibu? Ya, oke. Oke. Baik. Masih berdiri ya, biar tidak lelah duduk setelah seharian mengajar di kelas duduk ya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Kurnia tentang budaya positif. Nah, mari kita berefleksi sejenak dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kurnia tadi, dan kita refleksikan pada diri kita sendiri tentang beberapa miskonsepsi. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini ada miskonsepsi setuju atau tidak setuju. Ini tidak berpengaruh di honor atau gaji ya Bapak Ibu. Bisa setuju, bisa tidak setuju. Ketika Bapak Ibu setuju, silahkan kakinya melangkah ke kanan, set, gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu tidak setuju, silahkan melangkahkan kaki ke kiri, set. Setelah itu balik lagi ya. Baik, kita lihat miskonsepsi pertama. Disiplin positif lebih efektif daripada tindakan disiplin tradisional dalam mengelola perilaku siswa. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju ke kanan. Sepakat setuju. Miskonsepsi kedua. Peraturan sekolah dibuat dengan melibatkan siswa
dalam pengambilan keputusan. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, sepakat. 3. Penggunaan hukuman fisik sebagai tindakan disiplin di sekolah adalah tidak etis. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Ini bukan masalah benar salah ya Bapak Ibu, cuma setuju atau tidak setuju. Yang kelima, yang keempat, siswa seharusnya memiliki keterlibatan dalam menetapkan aturan sekolah kelas. Setuju. Oke. Selanjutnya adalah disiplin positif membantu membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Setuju apa tidak? Setuju. 6. Guru harus lebih fokus pada memberikan penguatan positif daripada memberikan konsekuensi negatif. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Ketujuh, peraturan sekolah harus selalu diterapkan tanpa pengecualian. Diam, berdiri di tempat ya Bapak Ibu. Ya. Ini kayaknya antara hati nurani dengan kenyataan dan keinginan berbeda ya, sehingga harus berdiam diri. Kemudian yang kedelapan, siswa terlibat aktif dalam menilai kualitas pengajaran di kelas. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Disiplin positif lebih efektif dalam mengurangi perilaku bullying di sekolah. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Yang ke-10, kebijakan peraturan sekolah yang ketat akan selalu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan efisien. Tidak setuju apa setuju ya? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena tiap pribadi adalah berbeda. Kenyamanan itu adalah relatif. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan, silakan duduk kembali. Silakan duduk Bu. Baik Bapak Ibu, diseminasi atau berbagi praktik kami ini ada latar belakangnya adalah sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan semua, karena saya meyakini bahwa kami ini sebagai baru calon guru penggerak. Bapak Ibu sudah menjadi guru penggerak di SMK Trawulan. Latar belakangnya Bapak Ibu, di sini ingin menumbuhkan budaya positif di kelas atau sekolah, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuannya apa sih Bapak Ibu kita melaksanakan disiplin positif itu? Yang pertama itu menumbuhkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila pada murid. Dan sebagai tolak ukurnya adalah murid namanya mampu membuat keyakinan kelas yang dipajang di dinding kelas. Dan yang kedua adalah penerapan restitusi dalam mendisiplinkan murid. Tadi sudah direkomendasi oleh Bu Kurnia bahwa di pendidikan guru penggerak, setelah kami analisis, kami pelajari, ternyata guru sebagai manajer dalam permasalahan murid itu lebih related ya Bapak Ibu, dan nanti kami akan membagikan praktik baik yang sudah kami lakukan. Nah, sebetulnya budaya positif di sekolah itu apa sih Bapak Ibu? Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid Bapak Ibu, bukan berpihak pada siapapun, karena sebetulnya kita di sekolah ini adalah menghamba pada murid. Nah, supaya murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh rasa hormat, baik dengan sesama teman, dengan Bapak Ibu guru, dan semua warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kurnia tentang beberapa aspek di budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan sedikit. Konsep budaya positif itu sebetulnya ada 7 Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar
Yang kedua, disiplin positif sendiri. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Sangat luar biasa sekali pengalaman kami, dan kami bersyukur bisa mengikuti pendidikan guru penggerak, karena disinilah kami mulai merubah paradigma kami tentang murid, bagaimana cara menyelesaikan masalah murid. Konsep budaya pertama, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Jadi budaya positif itu, Bapak Ibu, diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi menurut Dr. William, dalam teorinya choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi. Di sini disebut oleh Dr. William sebagai ilusi. Kalau kita di guru penggerak namanya adalah miskonsepsi. Jadi miskonsepsi pertama adalah guru mengontrol murid. Tidak bisa, Bapak Ibu. Sejatinya setiap manusia, apalagi mereka adalah makhluk-makhluk dewasa, guru mengontrol murid itu sangat sulit. Yang ada adalah ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan selalu mengulangi lagi. Sehingga yang dibutuhkan oleh guru, yang dibutuhkan oleh murid, guru bukan memotivasi murid untuk berbuat baik, tetapi yang dibutuhkan murid adalah guru yang bisa mewujudkan atau menciptakan murid yang memiliki motivasi internal dari dirinya sendiri. Ini sebuah tantangan, Bapak Ibu. Kemudian miskonsepsi kedua yang ini kita pahami, menurut Dr. William, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, seperti memberikan penghargaan, memberikan reward yang disampaikan di depan, itu ternyata justru melemahkan mental murid. Ketika ingin memberikan penghargaan sebagai motivasi, tidak akan pernah disampaikan di awal, tetapi disampaikan di belakang. Sebagai contoh, praktik baik dari ibu kepala sekolah kita waktu upacara, saya kaget Bapak Ibu, dipanggil 5 anak, coba kamu kesini, 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 kesini. Padahal ibu kepala sekolah tidak mengatakan, nanti yang tertib akan saya kasih uang transport, tidak mengatakan seperti itu. Nah, itulah yang benar Bapak Ibu, boleh memberikan penghargaan tetapi tidak disampaikan di awal, sehingga murid bersikap tertib itu tidak berdasarkan adanya penghargaan. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini adalah miskonsepsi Bapak Ibu. Ternyata membuat orang selalu merasa bersalah, sedikit-sedikit kamu salah, nggak pernah benar seperti itu. Itu bukan menguatkan karakter, tetapi justru akan semakin melemahkan karakter murid-murid kita. Dan miskonsepsi yang keempat adalah bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Guru punya hak untuk memaksa, itu adalah sebuah miskonsepsi Bapak Ibu kalau di guru penggerak. Sehingga kami berusaha untuk merubah itu setelah melaksanakan pendidikan di guru penggerak ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu kita beranggapan adanya stimulus respon, tetapi ternyata yang lebih efektif adalah teori kontrol Bapak Ibu. Jadi mulai dari realitas kebutuhan kita itu sama, ternyata murid itu kebutuhannya berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi ternyata tiap guru memiliki hal yang berbeda pada murid kita. Yang ketiga, kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Kita hanya mampu mengontrol karena kita sudah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Jadi bagaimana orang melihat dunia, kita tidak bisa mengontrol kepada siapapun. Nah, itu Bapak Ibu, contoh dari perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian selanjutnya, konsep budaya positif kedua adalah disiplin positif. Apa makna disiplin? Nah, di sini Bapak Ibu, dalam budaya kita,
makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat terlebih dahulu. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri Bapak Ibu, bukan disiplin yang berasal dari motivasi eksternal, tetapi motivasi dari internal. Sehingga nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita membuat murid kita memiliki motivasi internal, memiliki awareness terhadap apa yang seharusnya dilakukan di sekolah ini. Bapak Ibu, disiplin diri seseorang yang berperilaku pada hal-hal yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diakui di belahan dunia manapun dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik Bapak Ibu. Ini adalah esensi dari disiplin positif yang sebenarnya Bapak Ibu. Nah, tujuan disiplin positif ini sangat mulia sekali Bapak Ibu. Dari penerapan disiplin positif ini supaya terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan Bapak Ibu. Kemudian konsep budaya positif yang ketiga. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu, kenapa dia harus bertindak disiplin. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman nih. Jadi kita di rumah, ibu-ibu yang biasanya pagi-pagi harus ribet dengan anak-anak di rumah, ketika harus terkendala ke sekolah, kebetulan pada jam ketiga, tetapi karena merasa tidak nyaman kalau tidak hadir jam 7, sehingga kita hadir di sekolah jam 7. Itu adalah perilaku manusia, berbuat disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, entah itu pujian, entah itu apresiasi. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita berperilaku seperti apa yang mereka inginkan, bukan berperilaku dengan kesadaran atas diri kita sendiri. Kemudian konsep budaya positif yang keempat teman-teman, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini yang menjadi esensi kenapa kita melakukan disiplin dan tidak disiplin. Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan keberlanjutannya. Jadi ada 5 nih Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka sebetulnya butuh apa Bapak Ibu? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Sempat Pak Imron dulu-dulu cerita bahwa di kelas yang saya ajar, saya sambatan gitu ya Bapak Ibu, ini anaknya kok jarang masuk. Pak Imron bercerita bahwa di situ ternyata anak-anak banyak dari keluarga broken home, sehingga mereka dari kebutuhan dasarnya itu sudah tidak terpenuhi, yaitu cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan Bapak Ibu. Ketika beberapa murid risih dengan apa yang terjadi di sekolah yang merenggut kebebasan mereka untuk menuangkan ide dan kreativitas, maka itulah yang menyebabkan mereka bertindak tidak disiplin. Kemudian yang keempat adalah kesenangan Bapak Ibu. Murid juga memiliki kesenangan, seperti misalnya anak-anak di era milenial ini membutuhkan sarana digital. Nah, ketika mereka sudah terpenuhi bahwa kesenangan mereka ada di sekolah, mereka juga akan rajin ke sekolah. Percaya saya itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan, power ya.
Jadi anak-anak yang merasa di sekolah, datang ke sekolah itu powernya terpenuhi, dia bisa merefleksikan, merealisasikan keinginannya di sekolah, mengatur teman-temannya, datang ke sekolah, dia memimpikan bisa berkolaborasi dengan temannya, maka dia akan betah di sekolah. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ada beberapa detail-detail terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Dan konsep budaya positif yang kelima adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat Bapak Ibu, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Kemarin saya sudah menerapkan di kelas 11 ATPH 2, anak-anak saya berikan print out peraturan sekolah. Saya bentuk kelompok dari peraturan sekolah itu mana yang bisa diterapkan di kelas. Akhirnya mereka merubah peraturan sekolah itu menjadi peraturan kelas. Jadi seperti ini Bapak Ibu contohnya. Jadi peraturan sekolah itu bisa kita lihat nilai kebajikannya. Seperti mengembalikan barang ke tempatnya, berarti nilai kebajikannya ada tanggung jawab. Menggunakan masker, nilai kebajikannya juga bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Nanti bisa saya share untuk slide-nya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 11 ATPH. Mentaati aturan sekolah dan kesepakatan kelas, saling menghormati, menghargai dan berkolaborasi, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini aksi nyata pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Ada dua versi Bapak Ibu. Di sini saya memakai lembar umpan balik. Jadi semuanya ini adalah yang sudah tertata, ini adalah hasil kesepakatan dari anak-anak sendiri. Kemudian aksi nyata pembentukan keyakinan kelas. Di tahun ajaran ini Bapak Ibu agak berbeda dari sebelumnya. Jadi saya berikan sekolah itu saya suruh untuk secara berkelompok, silakan peraturan sekolah itu mana yang cocok dengan kelas kalian. Akhirnya mereka membuat peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas itu Bapak Ibu, mereka membreakdown menjadi kalimat-kalimat positif. Setelah jadi kalimat positifnya, mereka mendeskripsikan nilai kalimat positif itu menjadi nilai kebajikan. Seperti yang ini Bapak Ibu. Misalnya ya Bapak Ibu, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti anak-anak bisa mengubah peraturan ini menjadi nilai kebajikan, yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini akan lebih bermakna bagi anak-anak ketika peraturan diubah menjadi keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini Bapak Ibu, mereka menuliskan sendiri apa yang sudah mereka yakini. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, konsep budaya positif yang keenam mengacu pada Dian Goosen dalam bukunya di Restitution, Restructuring School Disiplin, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada siswa, memerdekakan dan memadirkan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi di 5 posisi kontrol ini, restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid Bapak Ibu.
Jadi kita mengembalikan kondisi tidak baik murid, kita mengembalikan kesalahan-kesalahan murid itu sehingga mereka bisa kembali diterima di dalam kelas. Nah, sebetulnya ciri-ciri restitusi itu bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan yang berupa hukuman ya Bapak Ibu, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua Bapak Ibu, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah percakapan seperti coaching dengan berbagai penawaran kepada murid, bukan sebuah paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam penerapan restitusi Bapak Ibu, kita mencoba untuk masuk ke dalam diri anak itu. Jadi kalimat lainnya adalah kita berempati kepada murid. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa mereka membolos? Kenapa mereka terlambat? Kenapa mereka tidak mengerjakan tugas? Nah, kita akan mencari 5 kebutuhan dasar itu mana yang mereka nggak punya. Kemudian selanjutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Itu Bapak Ibu ciri restitusi. Nah, dari melalui serangkaian riset Bapak Ibu, restitusi, status atau posisi restitusi ini ada 5. Sebagai penghukum, kita sebagai guru, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kita bertindak sebagai teman, pemantau, atau apakah kita sebagai manajer? Dari sekian 5 posisi itu Bapak Ibu, yang kita rekomendasikan untuk kita terapkan adalah kita berlaku sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah paham betul ya tentang posisi-posisi penghukum sebagai teman, tadi sudah sempat dijelaskan oleh Bu Kurnia. Jadi posisi terakhir, manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Dari praktik yang sudah saya terapkan Bapak Ibu, 2 contoh yang sudah saya lakukan untuk pemenuhan tugas, ternyata testimoni murid itu luar biasa sekali. Mereka menerima dampak dari kita menyelesaikan masalah murid itu dengan segitiga restitusi. Kemudian saya masih penasaran Bapak Ibu, karena mereka itu hanya sebagai contoh, akhirnya saya praktikkan real kepada anak-anak yang bermasalah. Ternyata ada perubahan Bapak Ibu ketika saya menyelesaikan murid yang sering membolos, tidak ada keterangan. Setelah saya berikan penanganan dengan restitusi, ternyata minimal mereka sudah izin, mereka sudah melakukan perubahan terhadap kesalahan mereka. Nah ini Bapak Ibu keunggulan dari restitusi posisi manajer. Nah, 3 restitusi itu memiliki langkah-langkah 3, yaitu menstabilkan identitas dahulu Bapak Ibu, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menayangkan keyakinan. Jadi kalau kita lihat secara teori kontrol, langkah pertama itu kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sedangkan pada saat validasi tindakan yang salah, semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Contoh nih Bapak Ibu, ketika murid kita itu terlambat, tidak masuk ke sekolah, tidak mengerjakan kelas, pasti semua itu ada alasan yang menentukan sikap mereka. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Disinilah letak manajerial guru. Kita menanyakan apa kesepakatan atau keyakinan yang sudah dilanggar dan apa yang akan mereka lakukan kemudian. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah piramida Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah seperti ini ya. Dimulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu langkah-langkahnya. Kemudian ini saya ingin menunjukkan kasus yang saya tangani sebagai praktik baik saya dalam segitiga restitusi untuk hotspot
Bluetoothnya bisa Bu, ini Bu. Ini ya, not connected. Jadi saya tunjukkan videonya Bapak Ibu sehingga nanti barangkali mau dipraktikkan juga ke Bapak Ibu ketika mengajar atau menangani masalah dengan murid. Nggak apa-apa, wes gini aja. Iya. Tutupnya dimatikan dulu, Bu. Oh, iya. Bluetoothnya masih nyantol di Bu ini, hah? Ini di sini, Pak. Cuma, nah ini sudah ya. Yang mana? Mungkin sudah, sudah 100. Hah? Ini pakai wifi ta? Nggak bisa Bluetooth. Nggak bisa, Bu. Ini sampean mesti matikan Bluetoothnya. Iya. Mas ini loh, nggak harus settingan itu, terpilih kan di sini biasanya. Iya. Ini terus Bluetooth. ini tambah ini mana ini nih Pak, itu kita. Bluetooth ya. Masih bergerak ya? Ada usah Facebook. Iya, nggak ono ya. Ini barangkali speakernya. Ini aja enggak. Iya. Iya. Jadi ini Bapak Ibu testimoni dari anak-anak terkait dengan penanganan memakai segitiga restitusi ya. Nah, nanti akan kita share atau sudah bisa dilihat di YouTube ya, terkait dengan pelaksanaan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, tidak lengkap kalau hanya saya yang berbagi praktik terkait dengan restitusi atau penanganan masalah. Saya juga ingin mendengar dari Bapak Ibu bagaimana praktik baik Bapak Ibu, baik itu sukses maupun gagal gitu ya, belum bisa ada perubahan. Nah ini saya kesempatan pertama, silakan Bapak Ibu untuk bercerita bagaimana mengatasi permasalahan murid baik di segitiga restitusi maupun tidak ya. Terutama guru BK ini full masalah ya, full masalah dengan murid yang sudah terbiasa dengan segitiga restitusi mestinya. Kadang-kala saya kalau dengan BK itu dihalang-halangi untuk menyelesaikan sendiri, takutnya BK kita salah langkah gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini mungkin bisa dibagikan Pak Haki, bagaimana Pak Haki sebagai guru BK selama ini sukses dalam menyelesaikan masalah-masalah murid, menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Sama ini juga dipegang. Ya silakan. Terima kasih Bumi atas waktu yang disampaikan kepada kami. BK itu bukan
bukan hanya tempatnya masalah, ya. Tapi sebetulnya kita ketahui bersama bahwasannya BK itu juga banyak yang diselesaikan, termasuk anak yang ingin melanjutkan sekolah atau yang BK mau melanjutkan mencari pekerjaan. Nah, itu juga di situ ada platformnya kayak mereka belajar ya. Kalau permasalahan bagaimana cara mengatasinya sesuai dengan asas BK, bahwasannya ada strategi-strategi yang harus disampaikan di situ, sehingga yang terpenting atau yang menjadi hasil dari masalah itu sendiri bisa tercapai, dan anak itu tidak merasa dia merasa dia tidak terintimidasi, dia tidak malu, yang perlu kita gapai di sini. Mungkin itu besarnya dari penanganan BK yang selama ini kami lakukan. Mungkin hanya itu, Bu Umi. Mungkin dari teman-teman nanti bisa menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Aki. Iya, mungkin selanjutnya selain guru BK bisa cerita bagaimana mengatasi permasalahan dengan murid ketika di kelas, ya. Silakan, Bu. Desain. Gimana pegangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku wali kelas 10 TP, di mana TP itu banyak permasalahan. Mungkin yang saya angkat, kalau saya angkat permasalahannya itu mungkin di sini masalah banyaknya siswa kelas 10 TP yang absennya paling banyak dari dulu, ya Pak Arif, ya, selaku Kakomli, Pak Arif, tapi sekarang itu absennya hanya 2 anak atau 3 anak yang nggak masuk. Alhamdulillah. Kalau saya amati, saya analisa dari segi praktik baik, ya Bu. Pertama-tama itu ada kenyataan orisinalitas. Jadi ada kenyataan bahwa siswa 10 TP itu banyak yang tidak masuk. Setiap hari ada 10 anak, bahkan ada hampir separuh, seperti itu. Terus yang kedua itu, setelah ada kenyataan, ada suatu permasalahan di situ. Permasalahannya apa? Banyak anak tidak masuk. Harapan setelah ada permasalahan, bagaimana kita mempunyai strategi, di mana strategi itu bisa mewujudkan harapan-harapan yang sesuai dengan kita inginkan. Jadi dalam praktek baik itu ada kenyataan, ada masalah, ada harapan-harapan yang akan diwujudkan, serta ada penyebaran atau dissemination, begitu. Dissemination ini artinya biar bisa menggerakkan guru yang bapak ibu guru yang lain, seperti itu. Nah, di sini strategi saya itu begini. Pertama-tama saya membuat kesepakatan dengan anak peserta didik seluruh kelas, begitu. Kesepakatan itu kan harus ditulis, tapi ada yang tidak saya tulis, yaitu kesepakatan bahwa 1 hari tidak masuk, Bu Sri selaku wali kelas akan ke rumahmu. Memang betul itu saya lakukan. Saya sudah bilang ke Bu Putri selaku guru BK. Hanya Bu Putri dan Pak Arif yang tahu mungkin gitu. Nah, memang saya lakukan. 1 hari tidak masuk, waktu itu 1 hari itu saya mendatangi 3 tempat di Sambiroto, itu 2 anak,
kok di Sambiroto ya, di mana Sambiroto, terus yang di sekitar Jombang itu lupa. Nah, pokoknya itu 2, ya Sumombito itu 2 anak. Hari itu juga. Terus besoknya itu saya tapi memakai semacam surat keterangan gitu. Saya pakai sendiri, saya buat sendiri pokoknya. Terus setelah itu besoknya anak itu masuk, alhamdulillah. Saya foto juga. Terus besoknya lagi ada yang nggak masuk, saya ke situ lagi. Anak-anak kita kan sudah buat kesepakatan bahwa kalau tidak masuk saya ke situ. Iya Bu. Dan kalau tidak masuk, misalkan kalian itu tidak membawa surat dokter, hanya surat biasa dengan tulisan bahwa hari ini anak saya sakit, itu tetap diapakan? Di alfa Bu. Iya betul. Pada saat saya nge-share di grup itu ada yang wali murid bilang begini, kenapa kita harus ke dokter kalau nggak punya uang gimana? Ini sudah kesepakatan. Bagaimana caranya Bapak Ibu semua itu bisa membuat kesepakatan dengan anak terwujud. Jadi bukan saya yang manut sama anak-anak, tapi kita membuat kesepakatan. Mungkin kesepakatan itu masuk ke restitusi. Ya, seperti itu. Terus akhirnya lama-lama dari 10-9 itu hanya 3 anak, sampai detik ini 2 anak yaitu sakit, Raihan sama Abed, bawa surat dokter karena di dalam kelas saya itu tidak ada istilah sakit kalau tidak bawa surat dokter. Kemarin Rahmat nggak masuk tapi suratnya erek-erek. Rahmat sesuai kesepakatan di Abu, saya tahu, ya sudah. Dengan semakin yang saya lakukan seperti ini, anak-anak itu bisa disiplin masuk kelas. Nah, suatu ketika saya itu sakit, anak-anak ibu sakit hari ini. Kenapa Bu? Bu begini saja, kita buat kesepakatan lagi. Ibu jangan ke rumah anak-anak, kalau memang hari ini nggak masuk ibu ke sana, ibu sakitnya karena kecapean. Akhirnya buat kesepakatan yang kedua. Ibu Bu Sri selaku wali kelas tidak usah ke rumah anak-anak, tapi tetap membuat surat dokter bagi yang tidak masuk atau bidan, begitu, seperti itu. Alhamdulillah sampai hari ini hanya 2 anak, itu yang saya lakukan. Akhirnya lama-lama anak-anak itu termotivasi dari internal. Kalau sesuai dengan teori perilaku, motivasi perilaku ada 3. Tapi yang saya ambil yang belakang, internal, dari dalam dunia sendiri terdorong bahwa bukan karena kesepakatan, tapi karena memang kita itu harus masuk, begitu. Masuk karena kita mempunyai tujuan untuk kesini, seperti itu anak-anak. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah untuk penyebaran atau dissemination-nya atau diseminasinya itu bisa Bapak Ibu tiru ya, alhamdulillah. Kan tidak apa-apa. Ini strategi saya dalam pembelajaran untuk mengatur anak-anak seperti itu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk praktik baik luar biasa dari Pak Haki dan Bu Sri Dwi ya. Ini sangat-sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat bagi saya secara pribadi, karena memang di kelas masih ada permasalahan seperti yang dinyatakan oleh Bu Sri tadi, sehingga perlu saya praktekkan di Bu Sri ya, ke rumah murid satu persatu kita plotting mana yang terdekat ya, membuat keyakinan kelas terkait dengan itu. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu yang membatasi dan sudah saatnya untuk isoma gitu ya. Saya mewakili dari calon guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui, barangkali ada kesalahan kata, barangkali ada yang keliru dalam ucapan, saya mohon maaf, itu dari saya pribadi, dan bila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,